Oke, hari ini aku mau cerita tentang gimana perjalanan aku menuju rumah. Cukup lucu sebenarnya. Jadi gini, setelah jam kerja selesai, aku pulang. Aku nunggu kendaraan umum atau angkutan umum. Dan itu harus 2 kali. Satu, itu buat menuju tempat pemberhentian selanjutnya. Dan angkutan yang kedua ini, itu ngelewatin rumahku atau desa lah, intinya gitu. Di perjalanan kedua nih, naik angkutan umum kedua, ada tuh yang namanya circle kan. Siapa sih yang gak kenal circle waktu masa sekolah? Dan ini tuh ada kayak ada satu circle isinya cewek semua. Dan ngobrolinnya juga tau lah, kalian juga tahu tuh pasti anak-anak cewek kalau di dalam angkutan umum terus ngobrolinnya apa, kayak gimana pembawaannya dan sebagainya, pasti kalian tahu. Dan aku notice satu kalimat dari teman mereka. Dia tuh jadi tuh duduk di sudut paling sudut dia terus bilang gini, tahu nggak sih si dia tuh kayak gini ke dia, cewek dia maksudnya gitu kan. Aku iri tahu. Nah, terus aku mikir gini, dia yang ngelakuin kayak gitu, kamunya iri. Terus kenapa? Kamu suka sama dia? Di hati aku bilang kayak gitu. Terus dia nyeletuk lagi nih, aku sebenarnya suka tahu sama dia, tapi dia keburu udah punya pacar si ini katanya gitu. Dia bilang gitu. Terus temennya nyaut lagi nih, bilang kayak julid gitu sih ngomongnya kayak gini, ya udah sih disikat aja dari belakang, siapa tahu kan jadi ya kan. Terus gue mikir denger dia ngomong kayak gitu, gue mikir kok ada ya yang mikir kayak gitu ya. Berarti dia adalah orang yang tipe-tipe harus mendapatkan sesuatu apa yang dia mau, entah apapun caranya. Buat temen-temen jangan sampai kayak gitu, oke? Maksudnya tuh sesuatu yang bukan menjadi hak kamu atau sesuatu yang tidak harus kamu miliki, ya udah jangan dipaksakan. Intinya itu. Nah, terus lanjut nih, si anak-anak cewek ini nih ngobrol. Terus ngobrol bla 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 bla. Terus salah satu temennya bilang lagi, aku waktu perkemahan tuh kenal Kating. Terus dia baik banget, ngasih aku bantuan apa segala macam, sambil ya cewek kan ngobrol gitu, kalian tahu kan main gesturnya kayak gimana, sambil ngeraba-ngeraba temennya kayak memberikan sesuatu yang dia rasain gitu, kayak impersonate-nya kayak gitu. Sampai suatu titik dimana obrolan mereka tuh berhenti gara-gara ada temennya yang bilang, itu juga cutting itu ke semua orang kali, nggak cuman kamu aja. Terus teman-temannya pada bengong gitu, ekspresinya lucu banget, kayak hah emang iya pertanyaannya kayak gitu. Tapi jujur sih, itu pengalaman pertama aku setelah aku nggak naik atau pulang pergi naik angkutan umum, karena udah kerja kan, jadi sering bawa motor sendiri. Kebetulan motor aku lagi di bengkel, ada sesuatu yang harus dibenerin juga. Terus aku kepaksa deh naik angkutan umum. Tapi ternyata isinya adalah anak-anak yang kayak gitu semua. Gimana gak ketawa coba? Lebih ke geli aja dengerin ceritanya. Ya oke, gak boleh nguping pembicaraan orang lain, tapi kan itu dalam suatu kendaraan yang dimana gak ada sekatnya, semua bakal kedengeran juga. Nah, satu lagi nih, ada ibu-ibu bilang nih ke si circle cewek ini nih, bilang, "Dek, kamu tuh kelas berapa? Kok udah tahu cinta-cintaan gitu kan?" Dah, si ibunya nyeletuk kayak gitu. Terus respon si cewek-cewek ini yang berempat ini nih tuh bilang, "Kan anak muda ya bu, pasti pernah
jatuh cinta juga. Ibu juga pernah kan waktu muda. Terus ibunya bilang, iya saya juga pernah, tapi bahasnya nggak kayak gitu itu. Pembicaraan juga kayak gitu. Aku ya sorry nih, ke bawah ke bawah suasana juga. Habisnya lucu banget sumpah. Lebih ke geli. Soalnya ya gitu, pokoknya anak-anak cewek ngobrol terus kayak gitu, pembawaannya juga gitu, gosip sana gosip sini. Aku yang cowok ngerasa geli aja, kayak salah tempat deh, kayaknya salah naik angkutan umum. Gue dah sempet mikir kayak gitu. Terus udah nih, dari berempat itu tuh bilang, pak stop pak, saya berhenti di sini. Turunlah satu anak. Dan yang anjingnya tuh, yang satu turun ini, iya kan, yang tiga masih di angkutan umum. Terus ya gosipin dong, temen yang turun ini diomongin sama bertiga. Gila, apa ya istilahnya tuh, temen suka makan temen makan temen. Gila, yang satu turun terus digosipin sama yang tiga belakang. Gila, teman macam apa ini? Tadi berempat juga ngobrolin orang lain, giliran satu turun pergi, yang satu pergi ini nih yang digosipin sama bertiga. Gila. Makanya buat temen-temen, hati-hati aja kalau misalkan punya circle cewek yang kayak gitu, suka ngobrolin orang. Terus kalau udah masuk dalam obrolan itu, iya, resikonya ketika kamu pergi bakalan diobrolin sama yang ini, yang masih ngumpul di situ. Makanya ketika ada temen ngumpul nih atau gimana, mending jaga jarak aja, nggak usah terbawa sama topik obrolannya. Pasti dalam suatu pertemanan atau dalam suatu circle, pasti kalau ada yang pergi, nah yang pergi ini nih yang bakal jadi bahan pembahasan selanjutnya gitu. Makanya buat teman-teman yang suka ngobrolin orang, itu mending dari kalian salah sendiri ada yang punya atau inisiatif, punya keinginan buat cut off obrolan itu. Cut off obrolan yang dimana isinya ngomongin orang. Jujur, ngobrolin orang itu emang seru katanya, kata orang-orang yang gue tanya. Tapi nettingnya tuh ketika kita pergi dalam suatu kelompok itu, terus kita yang mikir bahwasanya, wah ini nih pasti setelah ini aku yang diobrolin gitu. Jadi makanya hati-hati aja gitu. Mungkin cukup ya buat hari ini cerita aku ketika aku pulang dari tempat kerja naik angkutan umum, ketemu anak-anak SMA berempat, satu circle ngobrolin orang. Terus satu temannya turun dulu, diobrolin di belakangnya. Jadi buat teman-teman jangan sampai lah kayak gitulah. Oke, thank you for listening. See you, bye bye.